Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen membahas menerima diri sendiri atau menjadi utuh. Salah satu ide dari seorang psikolog ternama, psikolognya namanya Carl Jung. Ini ada buku The Pocket Book of Jung. Dia membahas mengenai menjadi utuh atau wholeness. Kenapa bahasan ini penting? Karena kita dalam kehidupan keseharian, misalnya dalam kehidupan perkantoran lah ya, katakanlah, kita kan pengen berkembang, pengen tumbuh ya, pengen bisa mengatasi masalah-masalah dalam keseharian perkantoran kita. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar sebelum kita melakukan itu semua, hal pertama banget yang harus kita lakukan itu adalah kita menerima diri kita sepenuhnya atau menjadi utuh dulu. Karena kalau nggak, perkembangannya ternyata ke depan tuh sering terhambat. Contohnya saya sendiri, misalnya saya pengen bisa bahasa Inggris obrolan informal. Nah, saya tuh suka bingung, kok saya ini bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris teknis, bahasa Inggris keseharian perkantoran itu saya bisa, baik tulisan ataupun verbal. Tapi kok pas ngobrol-ngobrol informal, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kayak gitu, kok saya sulit ya? Itu saya coba atasi dengan berbagai cara tuh, dengan belajar small talks, bahasa Inggris, terus lihat YouTube, terus macam-macam caranya. Sampai bikin beberapa framework percakapan gitu-gitu ya, saya coba. Tapi masih susah juga. Sampai kemudian saya baca buku Carl Jung ini, akhirnya saya nyadar, oh jangan-jangan agak sulit saya berkembangnya dalam urusan itu, karena saya belum betul-betul utuh menerima diri sendiri. Jadi problemnya lebih dalam lagi. Bukan terbatas pada kemampuan teknis bahasa Inggris. Ini saya baru nyadar. Makanya saya pengen ceritain sekarang, supaya kita sama-sama bisa tahu bahwa penting banget untuk bisa menerima diri kita sepenuhnya. Nah, tapi sebelum itu saya cerita dikit siapa sih Carl Jung ini. Kalau ada yang belum tahu ya. Jadi Carl Jung itu adalah seorang psikolog yang sangat terkenal banget dari Swiss. Dia itu adalah salah satu tokoh psikoanalitis. Salah satu ide sentral yang dia kemukakan dari Carl Jung ini adalah bahwa dalam perjalanan manusia itu bukan untuk menjadi perfect secara psikologis ya. Bukan untuk menjadi perfect, tetapi untuk menjadi utuh. Nah, menjadi utuh itu maksudnya Carl Jung, menjadi utuh itu adalah dengan menerima semua hal yang ada di diri kita, lebihnya dan kurangnya. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama, Carl Jung itu mengenalkan istilah namanya persona. Ini kan kayak kita sering dengar personality misalnya ya. Persona itu adalah topeng yang kita pakai untuk muncul dalam keseharian kita. Kita menganggap diri kita ini sebagai seorang profesional, seorang yang analitis gitu ya. Hal-hal yang kita citrakan keluar lah kayak gitu. Itu disebut sebagai persona, topeng yang kita pakai. Bukan topeng dalam artian jelek ya, maksudnya citra seperti itu yang selalu kita pakai dalam keseharian. Lalu ada lagi istilah yang disebut shadow atau bayangan. Shadow itu adalah sesuatu yang kita tekan. Misalnya, karena kita pengen tampil sebagai orang yang analitis, kita mencoba menekan sisi imperfection kita. Kita tidak mau tertampil nggak sempurna, kita nggak mau tertampil misalnya kurang pandai, atau kita nggak mau tertampil kita pernah salah gitu misalnya itu ya. Atau hal-hal lain lah. Jadi intinya sesuatu yang kita tekan gitu. Jadi misalnya kita pengen terlihat orangnya tenang, maka kita menekan sisi bercanda kita, misalnya gitu ya. Atau hal-hal lain lah yang kita tekan. Dia nggak berkaitan dengan baik atau buruk ya, intinya sesuatu yang kita tekan. Sesuatu yang kita tekan itu tersembunyi di balik bawah sadar kita. Karena kita tekan terus, kita tuh tidak mau mengakui hal itu sebagai bagian dari diri kita. Padahal diri kita itu ibarat sebuah koin yang punya dua sisi. Misalnya, saya secara subjektif menganggap saya punya kemampuan analitis yang bagus dan kemampuan membaca sistem. Karena saya senang baca, misalnya ya. Tapi di sisi lain saya mencoba menekan bahwa saya kurang jago dalam basa-basi dan networking, misalnya gitu ya. Itu kan padahal kayak koin ya. Saya memiliki kemampuan untuk membaca sistem dan senang baca buku. Di sisi lain juga karena saya tidak terlalu jago dalam networking gitu misalnya gitu ya. Dia kan kayaknya intinya dua koin lah.
karena saya punya kelemahan A, maka saya punya kelebihan B gitu, misalnya gitu. Dan itu semua orang kan pasti ada sisi-sisi begitu. Nah, kita baru bisa menjadi utuh, damai dengan diri kita sendiri, kata Carl Jung itu. Kalau kita tuh udah menyadari lebihnya apa, kurangnya apa, dan kita terima tuh dua-duanya sebagai sebagai diri kita gitu. Jadi diri kita itu bukan hanya persona, topeng luar, tapi bagian diri kita itu adalah juga sesuatu yang kita dalam tanda kutip ya, kita sembunyikan atau selama ini kita sangkal gitu. Karena ibarat koin, kita tuh punya kelebihan dan kekurangan yang pasti bolak-balik kayak koin itu. Nggak mungkin kita hanya punya satu sisi, kita pasti punya dua sisi itu. Dan dua sisi itulah yang bikin kita jadi pribadi yang unik gitu. Nah itu kata Carl Jung ya. Jadi dalam perjalanannya manusia itu pengen menjadi utuh gitu. Jadi dia betul-betul kenal dengan dirinya sendiri pas dia udah terima tuh lebihnya apa, kurangnya apa gitu. Apa hubungannya dengan self development, misalnya kita di kantor ya. Balik lagi ke contoh tadi yang bahasa Inggris. Jadi pada saat saya baca buku ini, jadi baru nyadar, oh iya ya, jangan-jangan ada hal yang lebih mendasar yang membuat saya kalau bahasa Inggris percakapan sederhana sehari-hari malah saya nggak bisa, malah saya sulit banget. Tapi ngobrol teknis, presentasi atau ngobrol formal di kantor malah saya bisa gitu. Mungkin ada hal yang lebih mendasar yang saya nggak tahu. Yang hal itu harus saya terima. Sebelum saya terima hal itu, saya nggak akan bisa saya nggak akan bisa utuh dan nggak bisa berkembang gitu. Jadi sebelum self development, pertama tuh self acceptance dulu, terima dulu diri kita seutuhnya gitu. Baru kita bisa berkembang sampai batas-batas tertentu gitu. Cara saya ngebedahnya gimana? Cara bedahnya ada banyak cara sih. Tapi saya pakai iceberg theory. Kalau teman-teman familiar dengan iceberg theory, biasanya dibahas dalam organisasi ya. Kita itu kan kayak ngelihat event yang ada di permukaan itu seperti sebuah gunung es. Nah, seperti iceberg ya, seperti sebuah gunung es. Jadi bagian yang paling luar itu, atau event yang terjadi itu adalah sesuatu yang nampak di permukaan. Misalnya dalam kasus saya, yang nampak di permukaan itu adalah saya itu ngobrol bahasa Inggris secara teknis, baik verbal ataupun tulisan, saya bisa. Tapi ngobrol informal, kok saya sulit gitu. Itu yang nongol di permukaan kan. Lalu setelah itu, saya mencoba bedah apa sih polanya yang terjadi gitu ya. Jadi apa pola yang berulang? Pola yang berulang itu adalah setiap kali ketemu dalam momen-momen informal, saya itu banyak diemnya ketimbang ngobrolnya gitu. Jadi banyak diemnya, memang diem banget gitu kan. Saya pikir kok pola ini berulang terus ya gitu ya. Kenapa ya gitu. Dan saya merasa saya nggak jago dalam ngobrol bahasa Inggris yang informal gitu. Lalu setelah itu, ibarat gunung es tadi, kita lihat lapisan bawahnya lagi, yang lebih dalam lagi daripada itu, yaitu struktur. Strukturnya itu merupakan aturan tidak tertulis atau strategi yang kita buat dalam tanda kutip ya, yang selalu kita pakai. Jadi ternyata saya itu ada semacam strategi atau struktur yang selalu saya ulangi saat saya ngobrol sama orang. Saya hanya berbicara santai kalau saya betul-betul punya datanya, atau kalau saya udah hafalin template-nya atau framework-nya gitu. Nah itu selalu saya ulang dalam percakapan informal. Baru saya masuk ke bagian yang paling bawah lagi dari gunung es itu, adalah apa asumsi yang mendasari sehingga saya melakukan itu. Ternyata setelah direnungkan secara jujur, asumsi saya itu adalah bahwa kesempurnaan profesional di kantor itu ditentukan oleh kesempurnaan tampilan luar saya gitu. Jadi bahkan dalam obrolan informal pun pengennya itu rapih, gramatikal terstruktur, menggunakan bahasa-bahasa slang yang beneran sesuai dengan slangnya bahasa Inggris misalnya gitu ya. Jadi keinginan untuk tampil perfect itu, asumsi saya bahwa keperfekan dalam bahasa Inggris itu juga mempengaruhi persona profesional saya, yang menjadi asumsi yang bikin jadi sulit gitu untuk ngobrol Inggris secara formal. Nah, kembali kepada bahasan Carl Jung, di situ saya baru nyadar, oh ternyata ada sisi yang selama ini saya tekan. Sisi yang selama ini saya tekan adalah bahwa saya juga bisa salah dalam berbicara, dan saya juga
nggak jago-jago amat dalam ngobrol informal. Harusnya yang saya lakukan itu adalah alih-alih saya menutupi itu, saya menerima itu. Jadi tidak hanya kelebihan saya, yaitu saya seorang analitis dan saya seorang yang suka ngebaca sistem gitu. Tapi saya harus menerima juga, dan saya kesulitan untuk ngobrol informal. Kadang-kadang gramatikalnya masih keliru atau kadang-kadang terlihat sangat kaku gitu. Nah, itu harus saya terima dulu secara utuh gitu. Dan saya harus menerima bahwa asumsi saya itu keliru juga gitu. Sebenarnya nggak juga kok menganggap bahwa kesempurnaan profesional itu kalau kita ngobrol bahasa Inggris pas ngopi, ngobrolnya lancar banget gitu kan. Nggak juga begitu sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa oh iya ya. Jadi harus ada diri kita yang kita selama ini kita tekan tuh kita terima secara utuh gitu. Kayak tadi misalnya, sejauh apapun saya menyiapkan, saya baca frameworknya small talk, saya baca buku how to small talks gitu ya, atau saya belajar berbagai cara untuk ngobrol remeh-temeh gitu misalnya. Sejauh apapun saya mencoba itu akan tetap sulit kalau underlying assumption saya masih keliru, yaitu mengaitkan identitas profesional saya dengan kelancaran bahasa Inggris pada saat ngopi-ngopi misalnya gitu. Nah, itu asumsi yang keliru. Gitu teman-teman ya. Nanti prakteknya teman-teman bisa coba sendirilah. Bisa pakai iceberg theory atau nggak usah ribet-ribet pakai framework juga. Intinya coba lihat aja apa selama ini bagian diri kita, kesalahan atau kekurangan atau kelemahan yang coba kita tutupi karena kita pengen mempertahankan topeng ya, mempertahankan persona yang kita biasa tampilkan gitu. Kalau kita udah terima secara utuh, nah insya Allah lebih gampang untuk berkembangnya. Thank you for watching teman-teman. Kalau bermanfaat silahkan subscribe, boleh like, tolong di share supaya bisa terkoneksi dengan lebih banyak orang lagi. Kalau suka baca tulisan juga bisa cek, saya kadang-kadang nulis juga di riobeniarya.com. Tulisannya masih sama seputar spiritualitas dan self-development yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalam.